Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alwi Jabarudin dengan NIM 3120100475. Pada pertemuan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan ataupun membahas hasil dari selama saya berlatih menyusun jurnal. Adapun jurnal yang saya angkat bertemakan tentang data mining, dan juga judul yang saya pilih merupakan penerapan metode klasifikasi menggunakan decision tree pada status gizi balita. Yang melatar belakangi saya mengambil tema ini ataupun penelitian ini merupakan kesehatan. Di sini kesehatan tentu kita tahu merupakan salah satu kunci manusia dalam menjalankan beberapa aktivitas kehidupan di sehari-hari kita. Nah, dalam menjaga kesehatan, hal yang perlu diperhatikan adalah menjaga dan juga mengatur asupan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh, agar tubuh menjadi sehat dan tentu akan sangat berpengaruh pada status gizi manusia. Nah, gizi manusia ini perlu kita perhatikan sedari kecil, di mana agar status gizi ini bisa dapat terkontrol ataupun kita dapat mengetahui tumbuh kembang anak seperti itu, sehat atau tidaknya. Karena status gizi ini merupakan hal yang sangat penting, maka sesekali dirasa perlu dapat dilakukannya pengawasan ataupun pengecekan terhadap status gizi balita ini. Karena status gizi balita ini akan sangat berguna, jadi dilakukannya proses klasifikasi untuk memonitoring status gizi berdasarkan variabel-variabel tertentu ataupun variabel-variabel yang menjadi garis besar dalam menentukan status gizi balita ini. Adapun masalah yang teridentifikasi di lingkungan, yaitu proses klasifikasi ini masih jarang dilakukan karena dianggap proses pengklasifikasian status gizi ini sulit untuk dilakukan seperti itu. Kemudian adanya kebingungan terhadap tools ataupun alat untuk melakukan proses klasifikasi. Nah, dari identifikasi masalah ini, maka dibuatlah suatu batasan masalahnya, yaitu proses pengklasifikasian ini masih jarang dilakukan karena terjadinya kebingungan terhadap tools ataupun alat untuk melakukan proses pengklasifikasian. Nah, dari batasan masalah dapat dirumuskanlah suatu permasalahannya, yaitu bagaimana sih cara melakukan proses pengklasifikasian pada status gizi dengan cara yang sederhana dan tentu disertai dengan tools ataupun alat bantu dalam pengaplikasiannya. Adapun tujuan dalam penelitian ini ataupun dalam jurnal kali ini yaitu diharapkan dapat mengimplementasikan solusi yang tepat terhadap proses klasifikasi pada status gizi balita dengan cara yang sederhana dan dibantu dengan tools ataupun alat dalam pengaplikasiannya. Di sini saya mendapatkan dataset yang saya gunakan ini bersumber dari situs Kaggle, dan ini merupakan linknya yang teman-teman bisa pelajari. Di sini saya mengolahnya menggunakan tools dengan bantuan tools RapidMiner. Di RapidMiner ini saya melakukan pendekatan dengan cara KDD, di mana yang pertama itu terdapat impor data, kemudian seleksi data, transformasi terhadap data, kemudian memining data, menambang data, dan hasil akhir yang dapat dievaluasi. Adapun dalam pengaplikasiannya menggunakan RapidMiner, itu bisa kita praktekkan di RapidMiner Studio. Di sini sudah tampak workspace ataupun lembar kerja dari RapidMiner Studio. Yang pertama kita impor data terlebih dahulu, kemudian kita pilih data yang akan kita olah. Karena di sini status gizi pada balita, maka saya menyimpannya di D, di tugas kuliah pada semester 7 dan ada di warehouse. Nah, ini merupakan data yang saya ambil dari Kaggle dan akan kita olah. Kemudian kita pilih dan kita next. Kita next lagi. Kemudian di sini terjadi proses data cleaning ataupun data yang ingin kita gunakan seperti itu. Di sini data yang tidak digunakan yaitu tinggi M, kita execute. Kemudian
tinggi M2-nya, kita execute, dan di bagian status gizi, karena ini merupakan hasil yang ingin kita cari, kita ubah role aturannya menggunakan label. Jika sudah, kita klik OK dan kita next. Kita simpan di local repository, next. Nah, ini merupakan data yang sudah bertransformasi menjadi data yang ingin kita olah. Untuk mengolah datanya, kita pergi ke desain, kita tarik dataset nutrisinya, dan kita gunakan operator yang namanya setrole. Dan setelah setrole, kita pakai algoritma yang kita pakai, yaitu decision tree. Nah, di sini, belum ketarik di sini decision tree. Kita hubungkan out dengan exam, example dengan training, kemudian model dengan result, example-nya juga dengan result. Nah, seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita bisa execute atau kita running, dan hasilnya merupakan ini. Jadi, garis besar untuk menentukan status gizi pada balita itu merupakan dari BMI-nya. BMI ini merupakan antara dua gabungan antara tinggi badan dan juga berat badan. Jadi tinggi badan dan juga berat badannya balance, maka itu dikategorikan dengan BMI. Aturannya seperti itu ya, aturannya. Gizi lebih dikatakan jika BMI-nya kurang dari 24, lebih dari 24,975. Kemudian gizi normal dikatakan jika gizi normal itu dikatakan jika lebih besar dari 14,970. Adapun 14,970-nya itu merupakan gizi kurang, ke bawah ke sana terus, dan sampai di 10,985 itu merupakan gizi buruk. Nah, ini semua merupakan hasil dari data yang telah kita olah ataupun data keluaran yang dapat dievaluasi kembali jika keliru dalam menentukan status gizi pada balita untuk memonitoringnya. Nah, dengan demikian bisa kita tarik kesimpulannya bahwa berdasarkan hasil penelitian dan juga hasil yang kita analis, ini merupakan data yang dapat disimpulkan dengan algoritma decision tree bisa diterapkan dalam menentukan status gizi pada balita. Dari 6 atribut yang kita pakai tadi, dari ada nama balita, jenis kelamin, umur, berat badan, tinggi badan, dan juga BMI, ternyata atribut yang paling dominan ataupun yang paling menentukan itu merupakan atribut dari BMI, di mana BMI ini diperoleh dari atribut tinggi badan dan juga berat badannya. Sehingga keluarlah hasil yang ingin kita cari, yaitu status gizi pada balita. Nah, dengan demikian pula, penelitian ini berhasil dalam mengimplementasikan solusi yang tepat terhadap proses klasifikasi pada status gizi dengan cara yang sederhana dan juga menggunakan alat bantu tools RapidMiner dalam pengaplikasiannya. Adapun jurnalnya merupakan ini yang saya lakukan berlatih, di mana metodenya saya menggunakan data mining yang tadi saya gunakan, yaitu KDD, Knowledge Discovery and Database, dan saya dibantu dengan RapidMiner, kemudian menggunakan algoritma decision tree sehingga membuat pohon keputusan seperti tadi. Ya, kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan dan juga jelaskan. Saya cukupkan, jika kurang saya mohon untuk didiskusikan kembali dan juga diberitahu, karena saya juga masih dalam proses pembelajaran. Saya cukupkan, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.